Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengkisahkan batu jumrah yang menyelamatkan Al-Wasiti dari neraka. Ibrahim Al-Wasiti merupakan seorang sufi yang masyhur. Dalam mimpinya wali Allah yang hidup pada abad ke-4 Hijriah ini, ia digiring masuk neraka, namun batal karena syafaat dari batu-batu kerikil yang dipakainya melempar jumrah saat ibadah haji. Seperti dikisahkan Muhammad Syaiful Bahri dalam bukunya, suatu ketika rombongan haji yang dipimpin Al-Wasiti bersiap meninggalkan Arafah, berangkat menuju Muzdalifah, Mina untuk menunaikan mabit dan melempar jumrah, sisa manasik haji yang masih belum dilaksanakan. Ketika itu pimpinan rombongan Al-Wasiti tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa hari kiamat telah tiba. Dalam mimpinya itu terlihat lautan manusia tengah berdiri menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana seperti di padang Arafah, di mana jutaan manusia berdiri dengan mengenakan pakaian yang sama. Kini terlihat lagi dalam mimpinya dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Dia saksikan betapa dahsyatnya hari itu. Semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika itu semua manusia menyesali dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, betapapun kecilnya dosa-dosa itu. Tak terlihat seorang anak mau menolong ayahnya, gumam Al-Wasiti. Ia juga tak terlihat seorang istri yang memikirkan suaminya. Semuanya larut dalam memikirkan keselamatan diri mereka sendiri di hadapan hisab dari Allah yang Maha Adil. Ketika saat dihisab sudah tiba, satu demi satu manusia dihisab dan ditimbang amalnya. Tidak ada yang merasa dizalimi atau diperlakukan sewenang-wenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua amal dihitung dengan seadil-adilnya oleh Allah, tanpa ada sekecil darah amal pun yang terlewatkan. Tiba giliran Al-Wasiti untuk dihisab. Wajahnya berubah pucat. Dengan diliputi perasaan cemas, dia menantikan hasil dari perhisaban. Apakah dia akan selamat, kemudian dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, atau celaka, kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Betapa terkejutnya Al-Wasiti ketika tiba-tiba dia digiring ke arah api neraka setelah dihisab. Dia menangis dan memohon pertolongan. Namun pada hari itu siapa yang dapat mendengar tangisannya dan memberi pertolongan kepadanya? Dia merintih dan menjerit dan memohon supaya bisa dikembalikan lagi ke dunia untuk bisa beramal saleh sebentar saja. Namun hari itu adalah hari pembalasan, bukan hari amal. Dahulu di dunia manusia telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal saleh. Namun tidak jarang manusia yang lalai dan mengabaikannya. Setibanya Al-Wasiti di pintu neraka, dan ketika dia hampir dijebloskan ke dalam kobaran api, tiba-tiba ada sebuah batu yang menutupi pintu neraka. Malaikat azab yang mengawal Al-Wasiti ke neraka berusaha menggeser batu tersebut, namun tak kuasa menggesernya. Kemudian Al-Wasiti digiring ke pintu neraka yang kedua, namun ada batu lainnya yang menutupi pintu neraka kedua itu. Begitulah seterusnya hingga pintu neraka yang ketujuh. Setiap kali batu itu menutupi pintu neraka, batu itu memberikan persaksian, "Ya Allah, kami adalah batu-batu kerikil di Arafah. Kami menyaksikan bahwa si fulan ini telah berikrar dan bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah seorang hamba utusan Allah." Di sana kemudian Allah berfirman, "Batu-batu Arafah itu telah menyaksikan ikrar dan syahadatmu, dan mereka tidak mensia-siakanmu. Karena itu, mana mungkin aku akan mensia-siakan ikrarmu? Aku terima syahadah dan kesaksianmu, dan kini masukkanlah ke dalam surgaku."